أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita selalu meminta dalam munajat-munajat kita kepada Allah untuk dijadikan sebagai orang yang saleh, orang yang bersyukur, orang yang selalu mengingat dirinya. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengakhiri pembahasan kita dengan pemaparan argumen keteraturan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Metode lain dalam mengenal Allah adalah metode tekstual. Metode tekstual adalah metode dengan berlandaskan teks-teks agama. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu poin yang perlu diperhatikan. Metode tekstual akan bisa digunakan, dipakai apabila kita sudah meyakini tentang Allah terlebih dahulu. Allah itu ada, Allah itu sempurna. Allah itu menurunkan Nabi sebagai perantara antara kita dengannya. Allah itu menurunkan kitab sebagai panduan kita. Setelah kita meyakini hal ini, barulah kita menggunakan teks-teks agama sebagai dasar kita. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana sifat kasih sayang dirinya, sifat belas kasih dirinya kepada makhluknya, kita bisa mengetahui tentang keagungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melewati teks-teks Al-Quran atau hadis. Biasanya metode ini digunakan untuk mengetahui lebih detail, lebih rinci tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang terakhir yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang dampak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita sudah membahas tentang urgensitas mengenal Allah, kita sudah membahas tentang metodologi mengenal Allah, maka kita pun harus membahas dampak mengenal Allah. Apa sih efek positif yang akan muncul dalam diri kita ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau seandainya ada segelintir manusia yang mereka hanya terfokus dalam urusan-urusan duniawi, dan ada segelintir manusia yang fokus dalam urusan-urusan ukhrawi, maka dua fenomena ini akan memunculkan pertanyaan dalam benak kita. Kenapa kita harus mencari tahu tentang keberadaan Allah, sifat-sifat Allah? Apa yang akan kita hasilkan dari pengenalan kita kepada Allah? Karena manusia itu secara zat itu cinta kepada kesempurnaan.
cinta kepada manfaat. Apapun yang kita suguhkan kepada manusia, pasti manusia akan bertanya apa manfaatnya. Meskipun terkadang tidak diucapkan pertanyaan tersebut, tapi secara zat manusia mencari manfaat. Kalau seandainya ada orang mengatakan kita harus mengenal Allah, kita pun harus bertanya, apa sih manfaat mengenal Allah itu? Apa kita bisa menjadi kaya? Apa bisnis kita akan maju? Anak-anak kita akan bisa bahagia atau bagaimana? Ini harus kita bahas. Ada beberapa faedah yang sempat kita catat di sini. Faedah yang pertama adalah ketika seseorang mengenal Allah, yakin kepada kesempurnaan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka hidupnya akan tenang. Orang yang yakin kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, maka musibah, ujian, kesengsaraan yang ia peroleh selama ia hidup di mata dia adalah kecil. Makanya kalau kita melihat kepada kehidupan para nabi, contoh Nabi Ayub alaihissalam, nabi yang diberi musibah sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya lari darinya, melecehkannya, mencacinya. Tapi ada sesuatu yang aneh kita dapatkan di diri beliau. Kenapa Nabi Ayub alaihissalam tetap tabah, tetap tenang, tetap teguh dalam pendiriannya, tidak goyang? Kalau kita amati, ada satu sebab yang menyebabkan beliau selalu konsisten, komitmen dengan apa yang ia yakini. Dan sesuatu itu adalah pengenalan dia kepada Allah, iman dia kepada Allah. Para pemirsa bisa melihat bagaimana dampak positif yang akan dihasilkan daripada pengenalan kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam ketika menderita penyakit dan ditinggal oleh orang-orang yang ia cintai, dia tetap tegar, tabah. Kenapa? Karena ia mengenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai seseorang dengan penyakit yang ia derita, dengan kemiskinan yang ia miliki, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menilai seseorang dengan keimanan. Kalau seandainya seseorang masih memiliki keimanan kepada Allah, maka semua musibah, semua kefakiran, kemiskinan, apapun namanya, tidak akan berarti di matanya. Kenapa? Karena bagi dia hanya Allah yang maha mulia. Karena baginya kesempurnaan hanya akan bisa didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah faedah yang pertama yang bisa kita peroleh dari mengenal Allah. Kemudian yang kedua adalah kita tidak akan berbuat zalim kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah kita akan menjadi orang yang pemberani, karena yang ditakuti oleh kita adalah Allah, yang lain adalah sesuatu yang kecil, tidak layak untuk ditakuti. Inilah pembahasan tentang pengenalan kita kepada Allah, supaya kita selalu diberi taufik olehnya untuk selalu mengenal Allah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.